Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Rate berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu lagi di video pembelajaran IPA mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi, masih di tema 1 subtema 3. Sambil kalian menyimak video ini, boleh kalian buka LKS tema 1 pada halaman 80. Pemantulan bunyi. Bunyi akan dipantulkan apabila gelombang bunyi tersebut mengenai permukaan benda yang keras. Permukaan benda yang keras itu misalkan seperti permukaan dinding, batu, semen, besi, kaca, dan seng. Nah, saat bunyi dipantulkan, sebagian bunyi pantul akan datang bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga membuat bunyi yang aslinya terdengar tidak jelas. Pernahkah kamu teriak di dalam gua, atau misalkan di dalam ruangan yang kosong? Pasti suaranya akan memantul. Memantul, tapi tidak seperti suara yang aslinya. Nah, kalian bisa mencoba itu ketika di kamar sendirian, tapi jangan keras-keras. Lalu coba kalian dengarkan bagaimana bunyi suara kita. Selanjutnya, bisa kalian buka LKS pada halaman 87. Di situ terdapat jenis-jenis pemantulan bunyi. Jenis-jenis pemantulan bunyi yang pertama ada bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Suara gurumu di dalam kelas akan lebih keras dibandingkan dengan suara guru olahragamu di lapangan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut dikarenakan gurumu yang ada di dalam kelas tersebut berada di dalam suatu ruangan, di mana ruangan tersebut kan batasnya adalah dinding-dinding. Dinding merupakan benda keras. Jadi suara atau bunyi yang dihasilkan oleh guru di dalam kelas akan memantul. Beda ketika kalian melakukan olahraga di lapangan, suara gurunya tidak akan memantul karena guru olahraga berada di ruangan yang bebas. Kalau yang di dalam kelas tadi kan memantul karena di kelas pasti ada pembatas berupa dinding. Yang kedua yaitu gaung atau kerdam. Bunyi pantul yang datangnya hanya sebagian yang bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas, disebut gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam dapat terjadi di gedung bioskop, gedung pertunjukan, gedung pertemuan, studio radio, dan lain-lain. Guna menghindari terjadinya gaung, biasanya pada dinding gedung-gedung tersebut dilapisi oleh bahan yang dapat meredam bunyi, disebut bahan akustik. Contoh bahan akustik antara lain yaitu kain wol, kapas, karton, gabus, dan karet busa. Jadi supaya bunyinya itu tidak mengganggu ketika memantul di ruangan-ruangan tersebut. Kalian pernah ke bioskop kan? Nah, dindingnya itu pasti dilapisi seperti karpet. Itu contoh dari bagaimana cara menghindari terjadinya gaung atau kerdam. Pada dinding-dindingnya diberikan lapisan. Jenis pemantulan bunyi yang ketiga yaitu gema. Bunyi pantul dapat terdengar dengan jelas seperti bunyi aslinya, karena antara bunyi pantul dengan bunyi asli tidak saling mengganggu. Hal tersebut dimungkinkan jika jarak antara dinding pemantul dengan sumber bunyi jauh. Nah, oleh karena itu, karena adanya jarak yang jauh, bunyi akan berjalan menempuh jarak yang jauh. Waktu yang digunakan untuk memantul juga lama. Ketika bunyi asli sudah selesai diucapkan, bunyi pantul mungkin masih di perjalanan.
Akibatnya, bunyi pantul terdengar jelas setelah bunyi asli. Bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli disebut gema. Gema dapat terjadi di lereng-lereng gunung atau di lembah-lembah. Nah, selanjutnya, manfaat yang dapat diperoleh dari adanya pemantulan bunyi yang pertama yaitu mengukur panjang lorong sebuah gua. Yang kedua, sebagai alat mendeteksi keretakan suatu logam. Yang ketiga, mengukur kedalaman laut. Yang keempat, menemukan keberadaan sekelompok ikan maupun benda-benda lain di bawah permukaan laut. Kelima, menentukan cepat lambat gelombang bunyi pada suatu medium. Yang keenam, mengukur cepat lambat gelombang bunyi pada suatu medium. Yang ketujuh, membersihkan kotoran yang menempel pada logam atau perhiasan. Dan yang kedelapan adalah dapat memantau detak jantung. Selanjutnya ada penyerapan bunyi. Kita kembali ke halaman 80. Penyerapan bunyi yaitu suatu gelombang bunyi memerlukan suatu media untuk merambatkannya sehingga akan sampai ke telinga kita. Ketika gelombang bunyi sampai pada permukaan tertentu, bunyi tidak dapat dihantarkan ataupun dipantulkan, melainkan bunyi tersebut akan diserap. Peristiwa penyerapan bunyi adalah perubahan bunyi menjadi bentuk lain. Perubahan tersebut terjadi pada saat bunyi melewati bahan atau permukaan yang dapat menyerap bunyi, seperti spons. Peristiwa tersebut mengakibatkan gelombang lain tidak terdengar, sementara sebagian kecil bunyi dipantulkan. Penyerapan bunyi ini terjadi seperti yang ada di bioskop tadi. Jadi, penyerapan bunyi ini banyak dipakai di studio rekaman. Gelombang bunyi yang bukan berasal dari suara penyanyi atau instrumen yang direkam akan diresap oleh lapisan penyerap suara di dinding ruang rekaman. Jadi hasilnya suara rekaman yang dihasilkan akan sangat jernih. Nah, itu saja yang bisa Bu Rate sampaikan mengenai penyerapan dan pemantulan bunyi di subtema terakhir di tema 1 ini. Kalian bisa melihat referensi video dari YouTube lain atau membaca lebih detail di LKS. Selanjutnya, coba kalian kerjakan latihan IPA pada halaman 100. Ya, pada halaman 100. IPA KD 3.6 dan 4.6, Romawi 1 dan Romawi 2 ada 10 nomor saja. Kalian kerjakan di buku tulis IPA atau di LKS, tulisannya yang bagus dan jelas. Semoga sedikit materi yang telah Bu Rate sampaikan kalian dapat mengerti, memahami, dan jangan dilupakan. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, patuh kepada orang tua, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.